Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 5 Kota Bekasi, Bapak Dr. Agus Setiawan SPD MSI. Yang terhormat Bapak-bapak para wakil kepala sekolah yang terhormat, Bapak Ibu kepala program kalian, serta karyawan SMK Negeri 5 Kota Bekasi. Wabil khusus Ananda, anak-anak Ibu, siswa-siswi SMK Negeri 5 Kota Bekasi. Puji syukur kepada Allah yang Maha Esa. Alhamdulillah pada kesempatan ini Allah mempertemukan kita, sekalipun bukan dalam jarak yang dekat, tapi dengan jarak yang jauh, tapi antara hati kita semua selalu dekat, yaitu keluarga besar SMK Negeri 5 Kota Bekasi. Selanjutnya selawat bersampul salam kita kirimkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang membawa umat manusia dari alam yang gelap gulita, penuh dengan kebodohan, penuh dengan kegelapan, penuh dengan kejahilan, sampai dengan alam yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan, dengan iman dan takwa pada hari ini. Anak-anak Ibu, siswa-siswi SMK Negeri 5 Kota Bekasi, apa kabar hari ini? Sehat pastinya. Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat, walafiat semua, dan semua di bulan suci Ramadan ini menjalankan ibadah yang wajib untuk umat Islam, yaitu puasa di bulan Ramadan, yang lebih penting lagi melaksanakan sholat lima waktu. Baik, hari ini bersama Ibu Afrina Yeni Laili, sarjana agama. Untuk tahun sekarang Ibu mengajar di kelas 10. Mungkin di sebagian besar kelas 10 sudah saling berkomunikasi dengan Ibu dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada hari ini anak-anak Ibu sekalian, kita berjumpa di dalam materi pesantren Ramadan atau sekarang disebut dengan penumbuhan budi pekerti secara online. Pada kesempatan ini kita akan bertemu dalam materi yang berjudul orang-orang yang merugi. Ya. Apa judul materinya? Adalah orang-orang yang merugi. Anak-anak Ibu sekalian, sekarang Ibu bertanya, pernahkah dalam hidupnya merasa dalam kerugian? Atau pernah nggak dalam kehidupannya merasa resah? Atau pernah nggak dalam kehidupannya merasa punya masalah? Jawabannya, jika pertanyaan itu diberikan kepada Ibu, jawabannya adalah pasti ada. Tapi sekali lagi kita bertanya, pernahkah kita menyeting kalau kita ini dalam hidup kita ini ada masalah, kita berjumpa dengan masalah tersebut? Atau pernah nggak terpikir dalam hidup kita kalau dalam menjalankan kehidupan sehari-hari itu kita dalam keadaan merugi? Pastilah kalau dijawab jawaban tidak. Semua manusia inginnya hidupnya senang, hidupnya bahagia, tidak ada dalam kerugian. Tapi pada kenyataannya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tidak semua apa yang kita peroleh itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Benar tidak? Pastilah benar. Kadang apa yang kita inginkan kita dapatkan tidak sesuai, atau sebaliknya, apa yang tidak keinginan kita inginkan malah kita dapatkan. Nah, ketika kita punya masalah, berbagai macam hal cara mengantisipasi masalah tersebut. Mulai dari kadang ada nggak kalian yang punya masalah nih dengan temannya, atasinya gimana? Dengan cara blokir nomor HP-nya, ada nggak? Atau nggak mau makan, mogok makan, ada nggak? Atau mogok belajar, ada nggak? Ya, segala macam. Ada yang perempuan sampai botakin rambut, ada nggak? Nggak ya, siswi SMK 5 Negeri Kota Bekasi, nggak. Kalau mau punya masalah, woles. Tetapi dengan cari solusi. Apa solusinya? Dia tahu setiap masalah yang datang bahwa namanya manusia, Allah telah
diciptakan semuanya berpasang-pasangan. Kalau ada masalah, pasti ada solusinya. Ketika udah menemukan masalah, Ibu yakin keluarga besar SMK Negeri 5 Kota Bekasi menyikapinya dengan positif. Bagaimana cara menyikapinya? Ya, yakin bahwa masalah yang ada, yang ditemukan di dunia ini bukanlah masalah yang hakiki, tapi adalah kerugian yang masih sifatnya di dunia. Yakin dan percaya semua permasalahan yang ada di dunia yang didatangkan oleh manusia pasti ada jalan keluarnya. Ibu mengatakan pasti, tapi dengan waktu dan cara yang telah ditentukan, dengan cara ikhtiar pastinya. Untuk penyelesaiannya butuh kesabaran dan ikhtiar yang baik. Anak-anak Ibu sekalian, seperti yang Ibu sampaikan tadi, bahwa permasalahan itu muncul, tapi yakin semua permasalahan yang ada di bumi ini itu belumlah disebut dengan permasalahan yang hakiki. Terus ada nggak sumbernya dalam Al-Quran? Ada. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah ala zalika huwal khusranul mubin. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang rugi itu ialah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri dan keluarganya di hari kiamat. Ingatlah, yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Apa maksudnya? Yang maksud orang-orang yang rugi itu tadi adalah ketika beliau mendapatkan permasalahan, mereka tidak menerimanya, tidak meyakini kalau permasalahan ini ada jalan keluarnya. Mereka menyelesaikan dengan cara ekstrim. Apa ekstrimnya? Yang sampai bunuh diri. Pernah dengar nggak di TV? Ada kan? Jangan sampai ada terjadi pada kita. Ada dengan cara melepaskan, merusak diri sendiri, merusak harta benda, merusak orang. Anak-anak Ibu sekalian, tetap semangat pastinya ya. Kerugian yang dimaksud dalam ayat tadi adalah kerugian yang dimaksud apa yang kita lakukan di dunia ini nanti akan menyebabkan kerugian kita di akhirat. Apa akibatnya nanti? Akibatnya pastilah di akhirat kelak kita akan mendapatkan timbangan. Timbangan apa yang akan kita dapat? Bukan timbangan berat badan ya nak ya. Bukan timbangan, hari ini setelah saya menimbang tulisannya apa? Bersambung. Enggak seperti itu ya. Tapi timbangan yang dimaksud di akhirat kelak itu kita akan mendapatkan timbangan amal kebaikan dengan amal keburukan. Jika kita termasuk orang yang merugi, maka timbangan yang akan kita peroleh yang berat itu adalah pasti adalah timbangan kejahatan. Maka kebaikannya akan terasa lebih enteng atau lebih ringan. Anak-anak sekalian, tetap semangat. Kerugian yang terburuk seorang di dunia itu adalah kerugian yang menimpa agamanya. Karena kerugian ini akan menyebabkan seseorang itu menderita di dunia dan menderita di akhirat. Apa maksudnya itu? Adalah apabila seseorang muslim dia menjadikan menimpa atau kerugian itu yang menimpa agama yang disebut dengan musibah terhadap agamanya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa selalu, wala taj'al musibatana fid dinina. Ya Allah, janganlah Engkau menjadikan musibah pada agama. Rasulullah selalu berdoa. Apa maksudnya? Rasulullah mendoakan umatnya agar umat Nabi Muhammad jangan sampai agamanya yang dimiliki, agama Islam yang menjadi dasar hidupnya, yang bertuhan kepada Allah, yang bernabi kepada Nabi Muhammad SAW,
Jangan sampai musibah terjadi. Apa itu musibah? Keluar dari agama Islam, kemurtadan. Nauzubillahi min dzalik. Banyak cerita yang kita dengar, banyak cerita yang sudah dialami, bahkan di dalam kehidupan kalian di sekolah sendiri. Karena salah pergaulan, karena salah dalam memberikan informasi, menerima informasi yang tadinya memiliki keyakinan yang teguh, malah berubah menjadi keyakinan yang berbeda. Nauzubillah. Oleh karena itu, anak-anak ibu sekalian, dari panjang lebar ibu berbicara dari apa sih sebenarnya kerugian yang dimaksud, bahwa kerugian yang dimaksud ciri-cirinya ada, termasuk kita di sini. Ciri-ciri orang yang merugi itu adalah yang pertama, seorang orang Islam, ibu nyebutnya orang Islam ya, kalau di luar orang Islam itu bukan dalam pembahasan kita hari ini. Seorang orang Islam, dia mengaku beragama Islam, berarti termasuk ibu, termasuk kalian semua keluarga besar SMK Negeri 5 yang ber-KTP-kan Islam. Ia melalaikan kesempatan beramal soleh dalam kehidupannya. Artinya apa? Allah memberikan kesempatan umur kepadanya. Kalau kalian siswa berarti umur kalian sekarang sekitaran sampai 18 atau 19 atau 20 tahun. Allah telah memberikan umur, memberikan waktu kepadanya, tetapi waktu itu dilalaikan. Dilalaikan apa? Tidak digunakan maksimal untuk melakukan kebaikan. Kebaikan itu ada dua, jangan salah. Kebaikan itu ada hablum minallah, hablum, hubungan kita dengan. Yang kedua, hablum minannas, hubungan kita dengan sesama manusia. Waktu yang diberikan oleh Allah digunakan untuk selalu berbuat baik kepada sesama manusia dan selalu berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya berbuat baik kepada Allah? Tentunya dengan cara ati Allah wa ati Rasul, dengan mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah yang terdapat di dalam Al-Quran. Mentaati Rasul, bagaimana caranya? Mentaati dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, orang yang melalaikan kesempatan yang diberikan untuk beramal soleh dalam kehidupan. Maka kita termasuk anak-anak ibu? Jika termasuk, mari kita mengubah diri. Yang kedua, siapa lagi yang dimaksud dengan orang yang merugi tersebut? Ada nggak kira-kira? Apakah diri kita ini yang akan ibu sebutkan? Apa tetangganya? Apa siapa? Kalau seandainya ada, yuk kita ingatkan supaya tidak seperti yang akan ibu sebutkan di nomor 2. Orang-orang yang merugi di akhirat kelak itu adalah orang yang hanya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla hanya di saat mendapatkan anugerah dari Allah, atau di saat mendapatkan rezeki dari Allah, atau ketika mendapatkan kebaikan dari Allah, ketika mendapatkan kehidupan yang enak, barulah dia rajin sholat, dia baca Al-Qurannya rutin, sunnahnya bagus. Tetapi sayangnya ketika dunia itu berputar, roda itu berputar, kadang di atas, kadang di tengah, kadang di bawah. Ketika posisinya di bawah orang yang dimaksud dengan orang merugi, ketika posisinya itu di bawah, dicabut oleh Allah kebaikan, dicabut oleh Allah anugerah yang diberikan itu, bukan dengan berarti Allah ini benci kepada manusia tersebut, bukan, tapi Allah menguji manusia tersebut. Ketika ditarik oleh Allah rezeki yang diberikan tadi, maka orang tadi kualitas ibadahnya kepada Allah semakin berkurang. Itulah yang termasuk kepada orang-orang yang merugi. Karena apa? Karena perintah Allah, sembahlah Allah dalam keadaan senang maupun sulit, dimanapun dan kapan. Jadi tidak pilih-pilih, tidak nunggu kaya dulu ya. Kamu kenapa nggak sholat? Ya gimana saya mau sholat, orang rumah aja belum punya, dikasih oleh Allah rumah. Ya gimana saya mau sholat, kan saya belum ada tempat tidurnya. Udah dikasih oleh Allah rezeki untuk belikan tempat tidur, ya gimana saya mau sholat, kan belum ada AC. Segala macam alasan-alasan, sehingganya Allah memenuhi kebutuhannya itu, sempurnalah kehidupannya, baru dia ibadah. Tahunya setelah itu dia lupa lagi.
dengan Allah. Tidak seperti itu yang kita maksud ya, anak-anak ibu sekalian. Kita beribadah kepada Allah itu agar tidak menjadi orang merugi, kita miskin, kita kaya, kita rakyat biasa, ataupun orang yang berpangkat, kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat kepada Allah itu bukan hanya dengan sekedar sholat saja. Ingat kepada Allah itu bahasa Arabnya itu zikrillah, mengingat Allah. Mengingat Allah itu bukan hanya sekedar sholat. Sholat itu adalah bagian dari mengingat Allah. Sholat, puasa, haji, baca Al-Quran itu bagian. Apalagi mengingat Allah dengan yang lain banyak. Berbuat baik kepada sesama manusia, berzikir subhanallah, alhamdulillah, kalimat-kalimat thayyibah, kita memberikan layanan kepada orang dengan cara yang baik, itu adalah dalam rangka berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah karena kita melakukan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Ciri-ciri orang yang ketiga. Nah, ada nggak nih? Ciri-ciri orang yang merugi yang ketiga itu adalah bersambung dari yang nomor 2 tadi. Ketika manusia sudah diberikan oleh Allah kesempurnaan harta, kalau tadinya tidak punya keturunan, sudah diberikan oleh Allah keturunan. Kalau dia tadi belum diberikan oleh Allah rezeki, beliau berusaha, berdoa kepada Allah, diberikan oleh Allah rezeki ataupun harta. Tapi apa yang terjadi? Ketika harta itu ada, ketika anak itu ada, ternyata yang diberikan Allah membuat orang tadi menjadi lalai mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengingatkan dalam surat Al-Munafiqun ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang anak-anak ibu sekalian. Dari 3 poin yang ibu sampaikan, apakah ada kita termasuk dalam kategori yang dimaksud? Ibu yakin dan percaya kita ada di antara salah satu atau 2 atau 3 dari yang dimaksud dengan orang yang rugi. Marilah, kalau ketika ada masalah, oh ternyata saya tergolongnya yang nomor 1 Bu, saya orangnya itu apa yang nomor 1? Saya orangnya suka lalai, kesempatan saya ada tapi saya lalai. Saya yang kedua Bu, orang tua saya udah kaya, hartanya udah banyak, saya lalai, saya rajin, tapi ketika saya nggak dikasih jajan, saya malah males untuk ibadah. Saya yang ketiga Bu, apa yang ketiga? Saya disuruh sama ibu saya jagain adik saya, jadi waktu zuhur kadang saya tidur, kadang udah segala macam alasan. Masalah yang terjadi, setiap masalah ibu katakan tadi, setiap masalah itu pasti ada jalan. Apa solusinya dari orang-orang yang merugi tersebut? Solusi yang pertama adalah dalam Al-Quran surat As-Saff ayat 10-11. Yang pertama yang kita lakukan adalah tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jalan keluar untuk kita yang telah termasuk ketiga golongan tadi adalah yaitu beriman kepada Allah, tu'minuna billah. Yang kedua, beriman kepada Rasulnya. Yang ketiga, berjalan di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik. Bagaimana caranya beriman dengan Allah? Ya, kerjakan semua apa yang diperintahkan oleh Allah dan tinggalkan semua apa yang dilarang oleh Allah. Melalui apa kita dapatnya? Ya, kita dapatnya karena agama kita bersumber dari Al-Quran, maka kita mendapatnya perintah, larangan itu terdapat di dalam Al-Quran. Bu, saya belum bisa baca Al-Quran Bu. Kalau kita belum bisa baca Al-Quran, apa yang harus kita lakukan dulu? Coba ibu mau tahu langkah-langkahnya. Belajar Bu, salah. Yang pertama, kalau kita
kita belum bisa baca Al-Quran, yang pertama beli Iqra dulu. Udah beli belum? Nah, kalau udah beli baru mulai belajar. Kalau mulai belajar, bisa nggak belajar sendiri? Nggak bisa, minta tolong sama siapa yang bisa ngajarin. Gampang sekarang zaman teknologi, buka YouTube, cara baca Iqra bisa. Jadi nggak ada yang sulit. Setelah Bu, kalau saya baca Iqra ini sekarang, kapan saya bisa baca Al-Quran? Taunya karena perintah agama itu ada dalam Al-Quran. Hanya belajar, cari di YouTube. Yang dicari di YouTube apa? Informasi ceramah agama tentang agama Islam. Artinya perintah agama untuk beriman kepada Allah itu banyak jalan yang bisa kita untuk memahami ayat-ayat Allah tersebut. Begitu juga dengan beriman kepada Rasul Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa cara yang berikutnya? Cara yang berikutnya adalah innal ladzina yatslunal kitaballah wa qamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Apa yang berikutnya? Adalah orang yang selalu membaca kitab Allah, membaca Al-Quran. Itu solusinya. Nah, kalau galau, solusinya jangan pulang malam-malam, nggak segala macam, jam 1 malam belum pulang, itu belum solusi. Solusi dianjurkan oleh Allah itu banyak cara selain yang seperti itu. Kabur dari rumah itu nggak solusi, terlapar balik lagi, ya itu nggak solusi. Solusinya apa? Solusinya yang pertama tadi, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, berjalan di jalan Allah. Yang kemudian bacalah Al-Quran, kemudian dirikanlah sholat yang benar. Coba hari ini sholatnya dari kemarin, dari tadi udah berapa kali sehari semalam nih? Subuh tadi dilakukan nggak? Ya, dilakukan jam berapa? Zuhurnya bagaimana? Asarnya bagaimana, dan seterusnya. Yuk mari kita pelihara, kita jaga sholat kita. Kemudian apa? Wa anfaqu mimma razaqnahum, bersedekah, berinfak sedekah berupa uang. Kalau uangnya udah ada, sekalipun sedikit, tapi rutin. Belum mampu Bu, dengan sedekah paling gampang sedekahnya apa? Senyum adalah sedekah. Jangan dimanjuin orang. Setiap ketemu dengan orang senyum, tapi senyumnya positif ya, jangan senyum setiap saat. Nanti ngeliat kresek terbang, senyum itu udah masalah lagi. Senyum adalah sedekah. Banyak hal yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Janganlah kita menjadi orang yang selalu merugi. Anak-anak ibu sekalian, semua keluarga besar SMK Negeri 5 Kota Bekasi, dari jabaran-jabaran yang telah disampaikan dengan judul orang-orang yang merugi, dapat kita simpulkan bahwa merugi yang hakiki itu adalah merugi dunia dan akhirat. Kalau meruginya untuk urusan dunia, insya Allah pasti ada solusi. Ketika manusia itu bisa mencari solusi yang positif. Ciri-ciri orang yang merugi itu adalah: yang pertama, diberikan kesempatan untuk beramal soleh, tapi dia menyia-nyiakan waktu tersebut. Yang kedua, ciri-ciri orang yang merugi tersebut adalah orang yang hanya beramal soleh ketika dia mendapatkan kenikmatan harta yang berlimpah, kehidupan yang senang. Tapi ketika yang itu tidak digapai, maka dia lalai kepada Allah, tidak mengingat. Itu termasuk orang yang merugikan diri sendiri. Yang ketiga adalah orang yang lalai ketika diberikan oleh Allah harta dan anak, tapi harta dan anak mestinya untuk lebih mendekatkan dia kepada Allah. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Tetapi termasuk orang golongan yang merugi tadi, Allah berikan kepadanya harta, Allah berikan kepadanya anak, tapi anak dan harta itu menjadi penghalang bagi mereka untuk mengingat Allah. Nauzubillahi min dzalik. Ketika permasalahan itu muncul, maka Allah telah berikan solusi demi solusi. Tinggal kita, maukah kita untuk menjalankan solusi yang ditetapkan? Apa solusinya?
beriman, kembalilah kepada Allah dari kesalahan-kesalahan tadi. Kembalilah kepada Rasulnya, berjalanlah di jalan yang baik, bukan masalah berjalan yang baik, ada lubang dan segala macam, tidak, berjalanlah sesuai dengan aturan yang ada dalam agama Islam. Perbanyaklah baca Al-Quran, perbaikilah sholat. Kalau sholatnya tadi 4 rakaat itu hanya 1 menit selesai, yuk diperbaiki. Kalau 4 rakaat 1 menit, berarti ada yang lalai di sana, lalai dalam bacaannya, yang pastinya lalai dari tumaninah, yuk diperbaiki sholatnya. Banyaklah bersedekah. Bersedekah itu disuruh dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan susah. Berapa banyaknya yang akan disedekahkan? Ya, anjuran ibu, lebih baik banyak ikhlas daripada sedikit tidak ikhlas. Anak-anak ibu sekalian, demikianlah pertemuan kita pada hari ini, pada bulan yang suci ini. Mudah-mudahan dengan apa yang ibu sampaikan pada hari ini menambah ilmu kita semua dan bisa merubah dari ibadah kita dalam bulan Ramadan. Kita bisa meningkatkan iman dan takwa kita di bulan Ramadan. Banyak maaf dalam penyampaian, mungkin banyak kurang ataupun lebih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.